Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lowongan Kerja Indonesia. Nah, seperti biasa ya, admin akan memberikan informasi lowongan kerja. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru pertama kali singgah di channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Tujuannya ketika admin update lowongan kerja di channel ini, kalian jadi orang yang pertama menerima informasi lowongan kerja. Nah, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa ya like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang sedang membutuhkan lowongan pekerjaan mengetahui info ini. Dan tentunya kalian akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena sudah menyebarkan kebaikan. Oke, langsung saja ya. Nah, seperti biasa teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi lowongan kerja di kantor pertanahan Kota Pontianak ya, di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Nah, kantor pertanahan Kota Pontianak ya kali ini sedang melakukan rekrutmen PPNPN atau pegawai pemerintah non pegawai negeri ya, dengan jenis formasi sebagai berikut teman-teman ya. Di sini tertulis untuk cleaning service itu 3 kebutuhannya: pramubakti 1, penjaga malam 2, pengemudi kendaraan dinas roda 41, security 3, asisten pengadministrasi umum itu 21, operator komputer 12, dan verifikator 7. Jadi totalnya 50 orang yang sedang dibutuhkan kantor pertanahan Kota Pontianak teman-teman. Silakan dilihat kembali ya. Oke, kita lanjut ya ke persyaratan pendaftarannya. Persyaratan umum diantaranya warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun pada tanggal 2 Januari 2021, pendidikan minimal SLTA, sederajat dan maksimal setingkat strata 1, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan melampirkan SKCK terbaru dari kepolisian, mampu bekerja secara mandiri maupun tim ya, sanggup bekerja dalam tekanan dan target waktu, dan mengikuti semua peraturan kantor. Diutamakan yang mempunyai pengalaman kerja di jenis formasi yang dipilihnya. Nah, calon pendaftar PPNPN hanya dapat mendaftar untuk satu jenis formasi saja, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Oke teman-teman ya, itu untuk persyaratan umumnya, silakan dibaca kembali. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, ini ada persyaratan khususnya untuk tiap-tiap posisi yang dibutuhkan. Oke, untuk posisi cleaning service ya atau petugas kebersihan, syarat khususnya pria dan mampu melaksanakan perintah atasan dengan baik. Untuk pramubakti wanita mampu melaksanakan perintah atasan dengan baik. Untuk penjaga malam dibutuhkan pria ya, diutamakan yang menguasai seni bela diri. Untuk pengemudi kendaraan dinas roda 4, persyaratan khususnya pria, memiliki SIM tipe A yang masih berlaku. Diutamakan yang tidak berkacamata atau tidak menderita rabun dekat maupun jauh. Oke teman-teman ya. Nah, untuk security pria dan wanita berusia maksimal 45 tahun untuk pria dan 30 untuk wanita sebelum tanggal 2 Januari 2021. Memiliki sertifikasi resmi pelatihan satuan pengamanan dari Kepolisian Republik Indonesia. Tinggi badan minimal 160 untuk pria dan 150 untuk wanita. Mampu berkomunikasi dengan baik dan diutamakan yang belum menikah untuk wanita. Oke teman-teman, itu untuk security. Nah, untuk asisten pengadministrasi umum, persyaratan khususnya pria dan wanita mampu mengoperasikan komputer perkantoran dan diutamakan yang memiliki sertifikat komputer yang dikeluarkan oleh lembaga negeri maupun swasta. Lebih diutamakan mampu menganalisa hukum di bidang pertanahan. Nah, itu untuk persyaratan khusus dari asisten pengadministrasi umum teman-teman ya. Nah, untuk operator komputer, persyaratan khususnya pria dan wanita mampu mengoperasikan komputer perkantoran dan diutamakan yang mempunyai sertifikat komputer yang dikeluarkan oleh lembaga negeri maupun swasta. Lebih diutamakan mampu mengoperasikan aplikasi ARC GIS dan program AutoCAD. Oke teman-teman ya, itu untuk kualifikasi khusus dari operator komputer. Nah, yang terakhir asisten verifikator berkas, kualifikasi khususnya pria dan wanita dan mampu mengoperasikan komputer perkantoran dan diutamakan yang mempunyai sertifikat komputer yang dikeluarkan oleh lembaga negeri maupun swasta. Oke teman-teman ya, itu untuk persyaratan khusus dari tiap-tiap posisi. Silakan teman-teman baca ya.
Nah, kita lanjut ke tata cara pendaftaran. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Desember 2020 pukul 7 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Pendaftar yang mengirim berkas sebelum dan sesudah jadwal tidak akan diproses. Artinya begini teman-teman, jika teman-teman mengirim berkas sebelum tanggal 7, maka itu tidak akan diproses. Dan jika teman-teman mengirim berkas setelah tanggal 7, itu juga tidak akan diproses. Jadi intinya teman-teman mengirim berkas tanggal 7 Desember, tepatnya pukul 7 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat teman-teman ya. Oke. Nah, pendaftaran melalui email. Di sini teman-teman emailnya penerimaan ppnpn.bpnptk2021@gmail.com. Nanti untuk email ini akan saya cantumkan di deskripsi video. Jadi teman-teman bisa lihat emailnya ulang ya. Nah, selanjutnya pelamar wajib memfollow media sosial Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Ini Facebooknya seperti ini teman-teman, Kantah Kota Pontianak. Fanspage-nya BPN Kota Pontianak, Instagramnya Kantah Kota Pontianak, dan Twitternya @kantahpontianak. Oke teman-teman ya, jadi teman-teman wajib memfollow semua akun media sosialnya sebagai syarat untuk ikut lowongan ini ya. Nah, pengumuman lulus administrasi akan disampaikan melalui media sosial Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Jadi akan diumumkan di akun media sosial milik Kantah Kota Pontianak teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Nah, ini dokumen yang teman-teman harus siapkan, diantaranya surat lamaran ditulis tangan dan ditandatangani di atas materai 6.000 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Jalan Ahmad Yani nomor 1 Pontianak. Oke teman-teman ya. Pada subjek emailnya nanti dicantumkan formasi yang dilamar, contohnya seperti ini: asisten pengadministrasi umum atau security atau cleaning service. Oke teman-teman ya. Nah, daftar riwayat hidup dengan melampirkan keterangan pendukung, diantaranya pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan dan sebagainya bila ada teman-teman, karena itu akan menjadi nilai tambah ya buat teman-teman. Selanjutnya pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm, latar belakang merah tanpa kacamata. Oke. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi ijazah terakhir beserta transkrip nilainya, fotokopi SIM A ya yang masih berlaku untuk formasi pengemudi, fotokopi sertifikat satuan pengamanan yang masih berlaku untuk formasi security, surat pengalaman kerja bila ada, surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, dan persyaratan huruf I ini teman yang surat keterangan sehat dari dokter pemerintah dilengkapi setelah dinyatakan lulus seleksi PPNPN. Jadi itu belakangan teman-teman ya, disiapkan setelah teman-teman lulus seleksi untuk surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Oke, silakan dibaca kembali teman-teman dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan. Oke, kita lanjut ya. Pengumuman hasil seleksi administrasi. Pelamar yang memenuhi syarat akan dipanggil untuk mengikuti ujian selanjutnya, diantaranya praktik dan wawancara. Seleksi akan dilaksanakan oleh tim seleksi pengadaan pegawai pemerintah non pegawai negeri Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Oke teman-teman ya, atau untuk pengumuman hasil seleksinya. Nah, untuk pelaksanaan seleksi tertulis, praktik atau wawancara akan ditentukan kemudian. Apabila terdapat perubahan pada jadwal di atas akan diberitahukan kemudian. Oke teman-teman ya. Nah, PPNPN atau lowongan ini tidak dipungut biaya apapun ya. Jadi Kantor Pertanahan Kota Pontianak tidak bertanggung jawab bila ada pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Oke teman-teman ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi di nomor telepon 0561 732372. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian informasi lowongan kerja di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman beruntung diterima di lowongan ini. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya ya, agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat dalam mengupdate informasi lowongan pekerjaan lainnya. Oke teman-teman ya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lowongan kerja Indonesia.